Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Bu, karena membaca salam itu hukumnya sunnah, tapi menjawabnya adalah wajib, maka wajib itu didefinisikan para ulama mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Jadi kalau dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Jangan-jangan tadi ada yang belum jawab salam, dosa. Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di pojok kencang banget. Takut dosa. Walaupun agak kepaksa. Duh, rasanya saya bergembira sekali bisa bertemu dengan kawan saya Pak Haji ini, rajin banget. Bertemu dengan ibu-ibu Majelis Talim Az-Zakir yang insya Allah Bu, ini kita buka dulu ya, karena baru kita ketemu untuk nanti kita lanjut di surat Al-Maidah ayat 10. Sebelumnya Ibu harus tahu kita semua, Allah berfirman dalam surat Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma tasqutu min waraqatin. Artinya gini, jangankan kejadian yang melibatkan diri manusia, bukankah sehelai daun kering yang jatuh di tengah hutan belantara itu pun tidak pernah keluar dan di luar skenario Allah, tidak pernah keluar dan di luar rencana Allah. Apalagi kita bertemu di sini. Kata Haji, kebetulan. Salah. Ibu bilang kebetulan ustadznya nggak hadir, akhirnya diisi oleh Ustadz Arif Pusanto. Nggak ada kebetulan, semuanya sudah menjadi skenario, sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mah nggak mau Ustadz Arif Pusanto mah itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kita ketahui bersama bahwa kebaikan datang dari Allah, tidak harus berupa kebaikan juga di mata kita. Itu hebatnya orang beriman, meyakini bahwa semua rencana Allah itu yang terbaik, sungguh pun bertolak belakang dengan keinginan. Hebat bang. Kenapa demikian? Karena Allah mengetahui hambanya dan hambanya tidak mengetahui rencana Allah. Makanya orang beriman seperti kita ini bahagia. Karena apa? Karena apa? Karena yakin dan pasrah, juga bertawakal kepada Allah. Bu, bisa saja kebaikan berupa kehilangan. Gak apa-apa. Hilang apa? Ibu pun udah kehilangan. Tuh ada hilang anak, meninggalkan. Tuh gimana Bu? Menurut akal, menurut logika, gimana? Kok Allah tega banget? Masa ngambil anakku? Apalagi semata wayang contohnya. Orang beriman kalau tidak beriman kepada Allah, ditinggalkan anak bisa gelo. Tahu gelo? Tanya Pak Haji.
Ya Allah, kok pinggang aku sakit. Itu semuanya ada pelajaran. Kehilangannya, kehilangan itu, kehilangan kekuatan pinggang. Jadi ibu udah kehilangan kemilau hitam rambut. Ayo lupa. Coba gak ketahuan. Saya kadang pakai kerudung. Semua kehendak Allah, semua terbaik. Orang beriman akan selalu mengucapkan terima kasih Allah. Ya, alhamdulillah Allah. Itu semuanya adalah ungkapan rasa syukur sebagai seorang hamba yang benar-benar bertawakal kepada Umar bin Khattab pernah bilang gini, nanti ulangi yang nggak bisa berdiri di sini dekat Pak Ustadz, diri. Aku pura-pura nggak bisa biar berdiri dekat Pak Ustadz itu nanti. Kenakan siapa? Pak Ustadz. Silakan. Kata Umar bin Khattab begini, Allah, aku tidak tahu dan aku tidak mau tahu tentang apa yang terjadi menimpaku. Apakah kejadian itu sesuai keinginan atau kejadian itu bertolak belakang dengan hasratku? Karena sesungguhnya aku nggak tahu ya Allah, yang baik buat aku itu adalah yang seiring dengan keinginan atau yang bertolak belakang dengan keinginan. Aku nggak tahu. Hebat banget. Saya mudah-mudahan bisa begitu. Pak Haji Rama mudah-mudahan bisa begitu. Istri tercinta Pak Haji Rama mudah-mudahan bisa begitu. Dan semuanya kita mudah-mudahan bisa meyakini bahwa apapun yang terjadi menimpa diri, apakah sesuai keinginan atau bertolak belakang, itu semuanya yang terbaik. Dongeng-dongeng cerita. Bangsa kita mah kalau kagak dongeng kabur. Makanya dongengnya dia ya. Tertat tuh kan. Ntar kalau pulang kata suami, Neng ngaji apa? Dongeng tuh. Ceritanya ada nenek-nenek, tahu nenek-nenek. Jangan kesinggung, di sini nggak ada nenek-nenek. Ono di Vespa. Ada nenek-nenek pakai tongkat tuh, duduk pinggir jalan deket tiang listrik. Pas nenek ngaso ngalun capek. Itu pas lepas tongkatnya keliling ke jalan. Iya, kalau tongkatnya itu. Di sebelah sono ada pemuda lagi main HP. Jadinya Ujang kata nenek, Mas, Abang bisa bantu nenek gak? Gimana bro? Panen? Ganggu aja. Gak mau. Si bujangan lagi main HP. Minta tolong Ujang, nenek lumpuh. Kalau nggak pakai tongkat, nenek harus jatuh nantinya. Pak ambil sendiri. Itu, ya kan kata si bujangan tadi. Akhirnya apa? Karena si nenek udah ngasuhnya udah mau pulang, si bujangan pun nggak mau ngambil tongkatnya menolong. Akhirnya apa? Si nenek merangkak menuju ke pinggir jalan untuk ngambil tongkatnya. Pas nenek ngambil tongkatnya, tiang listrik roboh menimpa kursi yang tadi, menimpa pluk. Kata si nenek gini, Astagfirullahaladzim, Ujang, makasih ya, kamu disuruh nggak mau. Coba kalau disuruh mau, nenek duduk masih di situ, ketimpa. Ini contoh real bahwa ternyata
Duh, terima kasih Allah, Engkau telah mengambil anakku, walaupun mungkin sambil nangis. Itu hebatnya orang beriman. Karena sesungguhnya tidak ada yang mampu menyeka air mata, yang mampu menghilangkan rasa sedih orang beriman, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ngaji nih, siapapun ustadznya, apapun materinya, yang penting itu mendekatkan kita kepada Allah. Ambil ilmu, biarin itu kiai, biarin itu doktor, biarin itu sarjana, tapi menjauhkan kita dari Allah jangan. Ngapain? Semua harus mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah, hatinya tenang, bahagia. Apalagi Allah ridho sama kita. Duduknya berubah, pegal. Orang yang hidup dalam ridho Allah, jangankan kaya rayanya, miskinnya indah, asal dapat ridho Allah. Mau tanya, Haji Rama diem aja, jangan jawab. Jangan udah tahu dong. Mendingan kaya raya Allah nggak ridho, apa mendingan miskin tapi Allah ridho? Miskin kaya Allah ridho. Untung Haji Rama nggak jawab. Haji Rama jawabnya gini, mendingan kaya raya dan Allah ridho. Ya, pengennya. Tapi jika dibanding-banding, ibu ridho Allah mahal, ridho Allah mahal. Ridho Allah itu bentuknya apa? Surga. Coba Bu, coba kita meninggal, Allah nggak ridho kita karena banyak bohong, karena banyak nyakitin tetangga, karena gibah. Bapak-bapak tuh sering gibah. Bapak-bapak apa ibu-ibu? Ngaku. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu tuh. Yang kebanyakan yang tetangga ibu juga. Coba kalau meninggal kita nggak ridho, Allah nggak ridho sama kita. La yukallimuhumullah. Orang-orang pada disapa sama Allah, orang-orang pada dibimbing oleh Allah ke surga, orang-orang pada dibarisin oleh Allah, oleh para malaikat ke surga. La yukallimuhumullah. Orang yang tidak dapat ridha Allah, jangankan diberi surga oleh Allah, ditanya pun kagak. Allah nggak mau. Demi Allah, orang beriman akan berani. Ada apa? Oh, ada itu. Orang beriman demi Allah akan berani meletakkan keridhaan Allah di atas segala-galanya. Orang beriman akan berani mempertaruhkan apapun yang dimilikinya asal dia dapat ridho Allah. Masya Allah. Masa ridho Allah mahal apa murah? Mahal. Ini apa nih? Ini apa yang hijau nih? Kenceleng lah ya. Di sini lah kenceleng. Coba kalau pengen beli ridho Allah nih kan uang tuh ada yang merah ya kan, ada yang merah, terus ada yang biru, ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang lecak. Coba masukin ke situ kira-kira yang merah apa yang lecak? Astagfirullahaladzim. Sebetulnya Haji Rama dan Ibu Haji nggak perlu isinya,
Tapi perlunya ukhuwah. Karena semua berkesempatan untuk berbuat kebaikan, yang ternyata kebaikan jangan diremehkan walaupun kecil, karena Allah lipat gandakan pahalanya. Apalagi ada istilah sodaqoh jariyah. Sodaqoh itu artinya pemberian, jariyah itu artinya selalu ngalir walaupun kita sudah mati. Coba bayang, kita mati nih Bu, kan kita nggak tahu. Ibu tahu kapan kita meninggal? Untung ibu nggak tahu. Coba kalau tahu, astagfirullah, nggak mau, nggak apa-apa, biarin nggak tahu, supaya bisa tertawa, supaya bisa senyum, supaya bisa gendong cucu, supaya bisa masak enak, supaya bisa bersilaturahmi, supaya bisa jalan-jalan ke mall. Sok tahu minggu yang akan datang kita mau mati di boro-boro, mau jalan ke mall boro-boro, beritanya orang nangis mulu. Subhan. Apalagi kematian itu random. Ini orang sini kagak tahu random. Kayak tahu Ji. Random. Bukan rahasia random. Siapa yang tahu? Ngacak mati itu. Kagak yang tua dulu, enggak. Ntar tahun ini anak muda dulu, enggak. Tahun berikutnya anak-anak, ada. Random, ngacak. Di sini ada yang umur berapa ya? 60 dah, ada ya? Aduh, banyak. Coba angkat tangan. Oke lah, ibu paling depan. Karena paling lambat. Tapi insya Allah let better than never. Kan itu kata orang kulon. Terlambat lebih baik daripada tidak. Ibu sih berapa? Gak usah jaim. Apa ya? Berapa? 63. Wah, biasa. Kayak 18 tahun. 63 Bu, serius nih Bu, serius. Ya Allah, alhamdulillah. Saya aja baru 57. Iya. Bukan baru 17, Tat. Suka gitu. Ibu bisa aja bikin hati aku deg-degan. Ibu 63 ya. Ibu siapa namanya? Ibu Dida 63. Saya 57. Karena kematian itu ngacak. Walaupun Ibu Dida lebih tua, belum tentu Ibu Dida belakangan. Saya baru 57, belum 60. Walaupun lebih muda dari Ibu Dida, belum tentu duluan. Kamu tahu? Salah. Ya udah kalau itu dibalik. Karena Ibu Dida belum tentu belakangan, maka bisa saja Ibu Dida walaupun saya muda belum tentu duluan, bisa saja saya adil kan? Ayo mikir, adil gak tuh? Ya adil lah dibalik kok. Subhanallah. Itulah Ibu sebagai support kita, ternyata luar biasa. Terima kasih Pak Haji Rama sudah memfasilitasi surga kita. Tolong nanti ajak temennya, jangan dibiarin temennya masuk neraka. Biarin aja dia mah, jangan, nggak boleh, harus diajak. Kalau udah diajak kagak mau mah udah bukan urusan kita kan. Makanya insya Allah doain aja Rama mau memperluas ini ruangan ini. Luas. Ya semua saudara-saudara kita, ponakan kita, semua kita bisa ngaji. Insya Allah bahagia dunia akhirat. Amin. Ya. Saya ingin ta'aruf dulu, perkenalan. Nah, penting, tak kenal maka semangat. Tak kenal maka tak sayang. Ta'aruf bahasa Arabnya introduction.
perkenalan. Nama saya Arif Susanto. Ya. Kalau nggak ada Haji Rama, gue paling ganteng tau. Di sini paling ganteng saya. Kalau nggak ada Haji Rama, kalau ada Haji Rama ya kalah. Iyalah paling ganteng. Coba ente masuk kamar, paling ganteng kan? Kagak ganteng. Ta'aruf itu bahasa Arab. Perkenalan, ada interaksi. Bu, interaksi itu baik. Interaksi orang beriman, semua karena Allah, pasti berpahala, pasti jadi ibadah. Interaksi sama anak, interaksi sama suami yang punya, nggak usah angkat tangan yang nggak punya ya, ntar juga didaftar sama Haji Rama. Disetorin sama Ustadz, ntar nih yang gak punya suami cariin ya, iya ntar gue cariin. Iya serius bu, kenapa enggak? Emangnya majelis salim itu cuma baca Quran doang? Emang majelis salim cuma dengar nasihat doang? Enggak, semua diberi solusi dari segala macam permasalahan hidupnya. Insya Allah. Mau angkat tangan yang gak punya suami? Gak usah, ntar aja. Ya. Jadi interaksi, silaturahmi boleh, interaksi boleh, muasyarah boleh. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah istri-istrimu dengan baik. Ashiruhunna bil ma'ruf. Asyara yu'ashiru muasyarah. Ternyata luar biasa ibu. Muasyarah yang berinteraksi itu asal katanya dari asyaratun. Ain, shin, ro, asyaratun. Siapa yang tahu asyaratun berapa? Coba hitung. Satu bahasa Arabnya apa? Wahid atau ahad, ya, ahad. Dua, isnen, ya, makanya hari Senin. Salasah tiga, arba'ah, khomsah. Khomsah itu khamis, khomsah. Ibu hari ketiga hari apa? Yang bilang hari Rabu, hari Salasah, hari Selasa. Ya, Isnin kan hari kedua. Ahad hari keberapa? Makanya orang Indonesia males sih. Masa hari pertamanya dijadikan hari libur? Kan salah ya. Salah. Mestinya kan hari pertama harus semangat. Ahad pertama artinya kenapa jadi libur ya? Dasar dunia Yahudi. Ya tahu lagi tambah. Ya. Wahid isnan salasa arba'ah khamsah sita sama tis'a asyara. Asyara itu artinya 10. Ibu udah tahu belum unik angka 10 itu bu, unik. Bukan tetangga ibu bi unik, bukan. Uniknya tuh anehnya itu apa? Hebat angka 10 itu. Yang adanya asyaratun artinya artinya musyawarah, artinya bergaul tuh, berinteraksi, berkenalan kayak gini tuh kan interaksi nih. Asyaratun bahasa Arabnya. Muasyar. Ternyata angka 10 itu unik. Apa uniknya? Angka 10 adalah hasil penjumlahan dua angka yang berbeda tetapi diawali huruf yang sama. Coba nih, angka berbeda tapi diawali hurufnya sama. Seperti 1 kan pakai S tuh, ditambah biar jadi 10, 2S lagi kan, 2 ditambah 8 D lagi. Jangan repot ya bu. Mana bajinya? Ayo. Tuh. Sampai mana tadi? 2 ditambah 8. Tuh, D lagi. 3 ditambah 7. Masya Allah ya.
3 ditambah 7 T lagi sama 3, 7 ke T. 4 ditambah 6 tuh yang pada akhirnya 5 ditambah 5. Wow, aneh, unik. Apa artinya? 1 dan 9 boleh berbeda, tetapi asal diawali huruf yang sama dan asal disatukan, disatuin, maka akan jadi angka 10. Apa hikmahnya? Ibu, pendidikan kita boleh berbeda, mazhab kita boleh berbeda, suami kita boleh berbeda, tempat tinggal kita boleh berbeda, pangkat boleh berbeda, kekayaan boleh berbeda, asal awali huruf yang sama. Awali huruf yang sama artinya niatnya harus sama. Kenapa niatnya? Karena Allah. Hebat. 1 tidak berarti kecil, 9 tidak merasa besar. Kalau disatukan jadi 10. Tuh, asal niatnya sama. Semuanya karena Allah. Nih, pribadi-pribadi yang sedang mencari ridho Allah. Bahkan sampai rumah nanti bilang, Papa. Gitu. Bilangnya emang apa? Abah terus ya. Bu, bilang ini papa kan? Ya iya lah buat. Papi kan. Pin, tadi ngaji Pin. Kenapa emang? Lu bilang apa? Aku mencintaimu karena Allah. Udah belagu banget. Ya, hebat. Terus suaminya bilang gini, kumpulin anak-anak. Nah, ayah mencintai kalian karena Allah. Oh, pasti anaknya akan, makasih Abah. Karena Allah, semuanya karena Allah, karena Allah, karena Allah. Oh, gak bakal ada yang bandel, insya Allah. Ya, semua. Bahkan nanti kalau karena Allah, ibu tanya nanti suami nanyanya gini, ibu ya, Abah mau nanya Bah, nanti pulang ya, nanya sama Abah, Bah mau nanya nih, nanya apaan lu, dan macam-macam, ngeri gua ntar, lu kan habis ngaji, ntar gua nanya gak bisa jawab lagi. Gak Bah, pertanyaannya gampang, gini pertanyaannya, apaan? Abah bisa nggak bawa aku ke surga? Gitu, bawa sama anak-anak ke surga. Wah, ngeri gua. Gitu kan jawabnya. Atau ada juga yang bilang insya Allah. Atau ada yang bilang juga nggak tahu. Tapi ada juga gini, Abah bisa nggak bawa aku ke surga sama anak-anak? Bu, ada yang ngeloyor ke dapur. Nggak mau jawab, ngeloyor ke dapur. Ngapain? Bukan nyari nasi ke dapur, dia nyari gorengan. Lari ke dapur apa? Nangis. Kenapa? Allah, jangankan bawa istri, jangankan bawa anak-anak, bawa diri aja gak bisa. Tapi terima kasih istriku sudah bertanya begitu. Karena memang surga bukan untuk para kiai aja, surga bukan untuk para ahli ilmu saja, surga bukan untuk para yang sekolahnya tinggi, bukan. Semua berhak masuk surga. Asal apa? Asal niatnya bersih, asal hatinya bersih, asal mau ibadah kepada Allah, asal mau sholat berjamaah, asal mau ngaji, semua berhak. Allah, ini aku mungkin belum bisa bawa istri dan anak-anak, tapi mulai sekarang Engkau maha segalanya ya Allah, Engkau akan mampukan aku untuk membawa mereka menuju surga. Hebat banget tuh, gara-gara karena Allah. Hilang penyakitnya, hilang kesombongannya, hilang segala. Ada orang yang banyak bu penyakit hati itu, kalau kagak disembuhkan mulai sekarang ke bawah mati, cilaka. Sombong contohnya,
Ya, ria. Nih ria jangan ria nih ya, jangan jauh-jauh ya ria. Ibu kalau kondangan dandannya lama apa enggak? Astagfirullahaladzim. Dandan ke kondangan lama, menor banget. Ngadepin suami, astagfirullahaladzim dan terobek. Alasannya nyaman, astagfirullahaladzim. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kata Kiai Subur nih, kata Kiai Subur. Jijik wanita mah, gak usah dandan. Apa? Jangankan pakai baju, nggak pakai baju juga jangan. Astagfirullahaladzim. Ya. Itu jangan-jangan ada ria ya, tapi kalau karena Allah dandannya enggak. Ya, enggak. Semuanya bismillah dulu, makanya bismillah dulu semua deh, biar jadi ibadah. Apapun bismillah. Tapi kalau mau nyolong nggak usah bismillah. Bismillah aku mau nyolong, enggak usah. Penyakit hati itu sombong. Terus malas itu penyakit hati itu, malas. Mestinya ngaji nih ahad malam ya, mestinya ngaji malas. Makanya udah, kalau nggak dipaksain mah memang kita kadang-kadang nggak bisa berbuat kebaikan, paksain ya. Dongeng ya, tadi udah satu dongeng ya. Apa tadi dongeng apa? Nenek. Oh nenek. Kesinggung. Satu lagi nih dongeng ceritanya. Kapal laut. Kapal laut. Apa nih Bu? Kapal laut. Tangan ini mah. Kapal laut. Penumpangnya sedang berderet di luar kabin, sedang menikmati semilir angin ombak yang tidak terlalu besar, jadi cuaca enak. Semuanya ada yang main gaple, ada yang main gitar, ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang ngopi-ngopi, ada yang ngudut-ngudut. Kayak Haji ini ngudut. Iya kan? Haji Rama mau insaf. Kadang-kadang. Nih, indah banget kan? Bu, kaget tiba-tiba ada anak 10 tahun nyemplung ke laut. Ini laut Bu, namanya kapal, bukan kolam, laut. Bayangkan, semua histeris. Wow, oh my God, aduh gimana itu? Tidak ada yang berani nyebut. Siapa yang berani? Nggak ada. Di tengah-tengah keharuan dan kegelisahan, kekhawatiran semuanya, tiba-tiba ada kakek-kakek terjun ke laut. Ore, hebat kakek, kasih tampang. Anak digendong selamat, kakek naik. Kakek semua sorak. Tidak, kalau kakek enggak nyembur, ini anak udah mati kek. Makanya seluruh kru kapal dan penumpang ingin memberikan hadiah ke kakek. Nggak mau, kata si kakek. Kenapa kakek nggak mau? Nggak, dia mah. Hadiah apaan? Kenapa kakek marah-marah? Marah lah, siapa yang jorokin gua? Gitu katanya. Ternyata si kakek kagak, enggak, bukan sengaja mau nolong, tapi ada yang jorokin. Jalan mau dikasih hadiah, kayak gak mau. Ngapain? Kenapa kayak marah-marah? Marah lah. Gue mau nanya nih, siapa yang jorokin gue? Astagfirullahaladzim. Ternyata yang jorokin. Hikmahnya dari cerita konyol ini. Hikmahnya ada apa? Segala sesuatu juga harus dipaksain. Ibu mau sholatnya rajin? Mau? Jawab tuh. Ibu mau rezekinya lancar? Ibu mau baca Qurannya tamat? Ibu mau infak sedekahnya lancar? Ini doanya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakhsha'in. Di belakang udah terjun ke. Jadi gampang doanya ya. Allahumma fakhsha'in.
Apalagi orang Betawi tahu banget tuh. Paksain aja. Paksain aja lah. Kayak bahasa Arab ya. Paksaina aja lah. Artinya paksa. Untuk mau pipis ibu. Paksain. Allahumma. Alhamdulillah. Jadi gitu Bu ya. Ini sih dalam rangka perkenalan. Mestinya kan tafsir. Tapi boleh Ibu tutup dulu tafsirnya. Tutup dulu karena Ibu jangan kecewa ya. Karena ini memang perkenalan. Dengan perkenalan ini mudah-mudahan kita tadi bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, memberikan kita kelancaran rezeki, memberikan kita panjang umur, ya, dan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Nah sekarang ada waktu nih. Jam 8 juga apa? Enak aja. Bu mau sampai jam 8? Mau. Benar. Gue yang gak mau. Di minum di. Tah. Sudah gini. Sudah tahu. Kaciri orang Sunda mah. Kaciri nanaon. Lamun awewe gelis, lamun lalaki kita di hari orang manapun ya kalau nanti kayak cantik, ini jelek. Tapi apa? Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzurullahu ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat tampak. Sesungguhnya Allah tidak melihat kecantikan. Sesungguhnya Allah tidak melihat tongkrongan. Sesungguhnya Allah tidak melihat juntrungan. Tapi Allah melihat hatinya. Ini kayaknya Ji, bersyukur kita nih malam ini udah dikasih ilmu bahwa hati kita harus bersih. Tidak boleh ada penyakit hati. Apalagi penyakit yang paling parah itu adalah al-kibru. Sampai hadisnya gini, terpaksa walaupun hadisnya agak merinding dan sedikit menakutkan, terpaksa saya sampaikan. Saya juga takut, biarin aja sama-sama takut sama hadis ini. La yaduh. Coba ibu ikutin ya. Enggak kayak paksain lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tuh kan, diam aja kan, karena nggak ngerti. Coba kalau udah diartiin, ngeri tuh di situ, dengerin. Kata Nabi, iya makanya. Kata Nabi gini, tidak akan masuk surga. Tega banget Nabi ini tuh, Masya Allah. Tidak akan masuk surga katanya. Siapa Nabi yang tidak akan masuk surga? Man kana, barang siapa, fi qalbihi, yang ada dalam hatinya kibrun, kesombongan, walau misqala dzarratin, sungguh pun kesombongan itu sebesar biji sawi, biji bayam. Aduh, kata siapa? Ada, kecil banget bijinya. Tapi maaf, walaupun kecil, sombong mah kagak boleh. Masuk surga. Contohnya, nah sebelum sombong, sebelum kibrun, ada adiknya. Ada adiknya. Ujbun artinya ujub. Nah,
Kibrun sama ujbun abang ade itu. Yang abangnya kibrun sombong, yang adeknya ujbun. Insya Allah mulai malam ini hilang tuh sombongan. Nikmat hidupnya, surganya dunia akhirat. Kalau hilang kesombongan. Masalahnya gini, ada orang bilang gini, mohon maaf ya Bu, saya mah orangnya ngirian, kagak boleh lihat tetangga beli apa, suka pengen. Ada orang bilang gitu? Ada, demi Allah ada. Ibu maaf ya, saya mah orangnya tersinggungan, kagak boleh sedikit dari nyenggol hati saya suka marah. Ibu mohon maaf ya, saya mah mulutnya gatelan. Gatelan itu apa? Bukan gatel Bu, gatelan. Kalau gatelan tuh kagak boleh ketemu temannya langsung ya. Aduh, ada yang begitu. Ada juga, mohon maaf ya, saya mah orangnya dengki, mohon maaf ya, saya mah orang. Semua bisa ngaku, tapi tidak ada satu orang pun yang bilang gini, mohon maaf ya, saya itu orangnya sombong. Gak ada. Karena apa? Kesombongan itu adalah penyakit yang paling halus. Bahkan pelakunya sendiri tidak sadar bahwa itu adalah kesombongan. Makanya benar kata Nabi, sombong adalah satu-satunya penyakit warisan setan yang langsung diwarisin kepada kita. Maka insya Allah mulai malam ini hilang kesombongan kita. Amin. Dan kita menjadi warga, menjadi hamba yang insya Allah sudah disiapkan surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih untuk tidak ada pertanyaan. Allahu Akbar.